Selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah. Bagaimana kabarnya? Bersyukur kalau hari ini kita bisa ketemu kembali dimanapun ibu-ibu berada, bisa menyimak acara ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hidup kami hari ini. Apapun kondisi kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus selalu baik. Kami rindu bertumbuh ke arah Tuhan, kami rindu belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tolong kami supaya kami paham dan kami mengerti sehingga kami bisa mengubah perilaku kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu, siapa yang di rumah itu pelihara kucing atau anjing? Nah, seperti gambar di sini ya, ada kucing dan anjing. Bu-ibu, apakah ibu-ibu di rumah pelihara kucing atau anjing? Saya di rumah enggak gitu ya. Tapi dari kucing dan anjing ini kita belajar bagaimana kita punya hati seorang gembala. Konon nih, kalau kucing itu agak manja. Makanya nggak ada yang namanya kucing gembala. Dan kucing tuh nggak bisa diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah. Beda dengan anjing. Anjing tuh ada anjing gembala, ya, ada anjing pelacak gitu ya. Makanya anjing juga diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah. Nah, beberapa tahun lalu saya tuh dikasih buku oleh seseorang, namanya judul buku itu adalah Cat and Dog Theology. Jadi di buku ini kita diajak untuk berpikir ulang tentang relasi kita dengan Tuhan gitu. Nah, makanya ada istilahnya Cat and Dog Theology. Kalau dalam pandangannya Bob Sorgen ini, orang-orang yang Kristennya itu kayak kucing gitu ya, itu tuh selalu berkata gini, Tuhanku itu udah memberi aku makan, memberi aku tempat tinggal, memelihara aku, merawat aku pasti berharga, aku Tuhannya gitu. Kalau anjing berkata, Tuhanku itu udah memberi makan aku, memberi tempat tinggal, memelihara aku, merawat. Oh, dia pasti Tuhan. Ibu-ibu merasa ada perbedaan antara orang Kristen yang alirannya kucing dan alirannya anjing. Nah, kalau kita mau urai lagi gitu ya, teologi kucing dan anjing, kalau kucing itu fokusnya ke diri sendiri, mungkin doanya tuh untuk dirinya gitu ya. Kalau anjing untuk Tuhannya, tuannya. Terus kalau tujuan hidupnya, tujuan mengikut Yesus, kalau kucing tuh untuk diberkati gitu. Kalau anjing untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus alirannya kucing itu memahami pengorbanan Yesus tuh, wow, Yesus tuh sayang aku tuh untung gitu ya. Tuhan Yesus disalib tuh untung. Aku dosanya diampuni, aku ditebus, aku dijadikan baru gitu ya. Kalau anjing memahami pengorbanan Yesus itu luar biasa. Yesus tuh mengorbankan dirinya untuk aku harus menyerahkan hidupku gitu ya. Menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Lalu kucing juga berpandangan kalau firman Tuhan tentang kebenaran itu kadang-kadang ini cocok gak ya untuk aku ya? Apa ini cocok ya buat aku? Kayaknya bukan buat aku deh, buat orang lain gitu. Tapi kalau kita alirannya anjing, waduh Tuhan, aku mau taat apapun harga yang harus dibayar. Nah, ini yang penting nih ibu-ibu, identitasnya nih. Kalau kucing tuh identitasnya kayak kekristenan kita tuh kayak anak manja gitu ya. Anak manja, kalau susah sedikit ngeluh gitu ya. Terus kalau anjing itu anak deket sama bapaknya sekaligus jadi hamba. Nah, semoga ibu-ibu bisa memahami ini gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya kalau cat theology atau teologi
kucing adalah segala sesuatu berpusat pada diri kita sendiri gitu. Walaupun tampaknya rohani ya, nggak ada hal yang buruk yang kita lakukan dalam gereja, tapi pusatnya itu pada siapa gitu. Kalau dokteologi, segala sesuatu itu berpusat pada Tuhan. Ini memang sederhana mungkin ibu-ibu, tapi ada dampaknya. Makanya kenapa kalau di gereja tuh suka hal-hal sedikit bisa jadi masalah, karena fokusnya tuh kepada dirinya, fokusnya kepada manusianya. Dan hal ini juga ibu-ibu tercatat dalam Alkitab ya, kita buka nih. Nah, dalam Markus 9 itu ada peristiwa ya, saya bacakan ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Setelah di rumah, Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kalian mempersoalkan apa di tengah jalan tadi gitu. Mereka tidak menjawab, sebab di tengah jalan, nah ini bapak ibu-ibu, mereka bertengkar mengenai siapa yang terbesar gitu. Gak cuma itu, kita lihat lagi. Dalam Markus 10 ayat 28 juga sama. Ini Petrus nih. Petrus tuh menyebutkan semua yang telah ditinggalkan olehnya dan oleh murid-muridnya. Lalu dia berkata, dia menegaskan, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut guru, katanya gitu. Nah, dalam Matius 19 ayat 27 lebih jelas lagi. Lalu Petrus berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut guru. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kami peroleh kelak? Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, murid-murid mempertengkarkan tadi dan sekarang Petrus juga bertanya, itu kira-kira alirannya apa itu? Alirannya yang tadi teologi kucing atau teologi anjing? Nah, di Markus 10 ayat 37 juga ada. Alkitab mencatat Yohanes dan Yakobus itu kayak melipir ke Tuhan Yesus, bilang, Tuhan, aku ingin duduk di sebelah kanan dan kiri apabila Tuhan bertahta dengan mulia gitu. Nah, 3 peristiwa tadi itu menggambarkan keinginan kita yang berpusat pada diri kita. Kita ingin menjadi yang terpenting, terbesar, tertinggi, terdekat dengan kekuasaan, dan kalau kepemilikan pengen yang terbanyak. Nah, karena ini nih menjadi pusat kita dan kita menggunakan Tuhan untuk kepentingan ini. Itulah teologi kucing. Nah, lalu ajaran Yesus seperti apa? Nah, di Markus 10 ayat 41 sampai 45, di situ kita melihat ajaran Tuhan Yesus ya. Dia bilang kalau dari ayat 43, tetapi kalian tidak boleh begitu ya, tidak boleh seperti penguasa-penguasa di dunia. Sebaliknya, orang yang mau menjadi terbesar di antara kalian harus menjadi pelayan. Itu beda banget ya, Bapak Ibu dengan ibu-ibu dengan ajaran dunia. 44 ayat 44. Dan orang yang mau menjadi yang pertama ya, yang terpenting, pertama, terdepan gitu, harus menjadi hamba. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sendiri akan meneladankan dan sudah meneladankan. Karena anak manusia pun datang tidak untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Nah, jadi ibu-ibu kita harus mengubah, harus bertumbuh. Mungkin awal-awal kita kayak alirannya kucing ya. Sekarang kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, teologianya jadi alirannya anjing. Yang pertama, ikut Yesus itu bukan tentang posisi, ambisi atau materi. Itu. Jadi saya sama Pak Pur tuh selalu saling mengingatkan ya. Ini pelayanan ini untuk siapa? Untuk posisi siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk apa? Dan refleksi itu harus kita terus menerus supaya kita ada dalam ranah teologianya anjing. Kalau enggak nanti kita ikut beragama tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, apa yang harus diubah, Bu Ibu? Pelayanan kita bukan panggung,
tapi altar. Ya. Yang kedua, aku melayani itu karena aku sudah dikasihi. Sudah dikasihi, bukan untuk mencari supaya kita dikasihi, tapi karena kita udah cukup, ya udah penuh. Dan melayani bukan untuk mengisi, tapi untuk memberkati. Jadi banyak orang yang belum selesai dengan dirinya, pelayanan itu menjadi mengisi harga dirinya, mengisi reputasinya. Tapi yang sebenarnya dan seharusnya pelayanan itu untuk memberkati dari dalam kita untuk keluar. Yang kedua, identitas kita itu hamba pelayan, bukan anak manja. Kalau anak manja, ibu-ibu akan mudah khawatir karena kita tuh menginginkan sesuatu ternyata tidak terjadi, makanya gampang khawatir, gampang takut. Nah, apa sih sebenarnya hamba dan pelayan itu? Kalau dalam bahasa aslinya tuh yang tidak memiliki hak, jadi ngikut aja sama tuannya. Kalau pelayan itu aktif melayani kebutuhan orang lain, enggak riweuh sama dirinya. Itu yang menyebabkan kita menjadi bahagia. Karena fokus kita tuh ke Tuhan, fokus kita tuh melakukan kehendak Tuhan, melakukan agendanya Tuhan, bukan agenda diri kita sendiri. Nah, ayat Markus 10 ayat 1 ya ibu-ibu yang tadi saya katakan, menjadi terbesar harus menjadi pelayan, yang pertama harus menjadi hamba. Nah, yang ketiga, fokus hidup kita harus berpusatkan kepada Kristus. Tadi kalau ibu-ibu lihat di atas ya, fokusnya tuh Kristus ya. Firman Tuhan, pengorbanan, tujuan itu harus seperti teologianya anjing, bukan teologianya kucing. Nah, terakhir ibu-ibu, kenapa kita harus bertumbuh punya hati seorang hamba gitu ya? Karena sebenarnya hidup kita itu bukan tentang diri kita. Hidup kita itu tentang Allah yang berkarya dalam diri kita. Dan hidup kita juga tentang Allah yang hidup kita ini untuk memuliakan Allah. Selamat bertumbuh ibu-ibu ya. Selamat bertumbuh supaya ibu-ibu lebih mengenal Tuhan, lebih menjadi serupa dengan Tuhan, dan hidup kita berpusatkan kepada Kristus. Karena itulah kita memiliki hati seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami bertumbuh Tuhan. Pengiringan kami kepada Tuhan bukan berpusat pada diri kita, berpusat pada kesenangan saya, berpusat kepada kenyamanan saya, berpusat pada reputasi saya. Tapi pengiringan saya kepada Tuhan berpusat kepada Engkau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mimpi Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, itu yang kami lakukan dan yang kami kejar. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, supaya pengiringan kami kepada Tuhan semakin antusias. Terima kasih Bapa, dan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.